Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing kepada Anda mengenai bagaimana membuat taman dengan rumput gajah babat paitan. Ini saya ada sampah sebenarnya, bekas-bekas dangiran dari area taman yang ada rumput gajah paitannya. Sayang daripada dibuang. Coba saya sortir, saya pilih-pilih. Bagaimana kalau Anda seperti ini kotor begitu? Suka atau kayaknya jijik atau bagaimana? Tapi coba kita review lagi. Kalau kita mau memilihnya rumput gajah babat paitan yang ada dari bekas-bekas dangiran ini, sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita tanam, kita merubah suasana taman yang mungkin tidak bagus, kita upgrade atau kita perbarui sehingga nanti akan menghasilkan taman. Nah, sebelumnya yang pertama, area yang akan kita tanam ini kita bersihkan, cleaning area. Ini kotoran sampah ataupun bekas-bekas koretan. Nah, ini kita pilih tempat yang teduh, kemudian kita bersihkan dulu, kita cleaning area dulu dari sampah-sampah. Atau ini di sini biasanya ada akar-akar rumput liar, ada akar-akar rumput liar, dan kebetulan ini saya pilih tempat yang adem, yang agak teduh. Supaya apa? Karena ini jauh dari siraman air, supaya tidak terkena sinar matahari langsung sehingga bisa hidup dengan bagus. Nah, setelah kita bersihkan sampah-sampah daun, juga sudah kemarin kita koret, akar-akarnya sudah kita hilangkan. Langkah selanjutnya ya kita gemburin sedikit. Ya, kita kolek atau kita kumpulkan ini sampah-sampah daunnya. Nah, kalau Anda punya pacul, bisa dipacul tipis. Atau kalau mau rapi juga bisa dipacul agak dalam. Kenapa ini digemburkan? Karena yang pertama, kadang-kadang nemu plastik, kadang-kadang nemu kerikil-kerikil, kadang-kadang nemu akar rumput liar yang bisa jadi ini menjadi bibit, nanti mengkontaminasi atau mencampur. Kalau tumbuh dia akan menjadi gulma, gangguan daripada rumput ini. Jadi dengan begini kan sifatnya menetralisir daripada bibit-bibit rumput liar, gulma yang mungkin masih ada. Yang kedua, fungsinya bisa untuk menanam. Jadi rumput gajah babat paitan yang tadi itu kan ada akarnya, bisa kita nancep di situ, atau ya paling enggak ada pegangannya gitu, seperti itu. Nah, tadi ada sampah-sampah plastik di netralisir, kemudian mungkin ada yang belum gembur ya digemburkan segembur mungkin. Ini hanya gambaran saja, contoh simpelnya atau contoh sederhananya seperti ini. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam, bisa cangkul, bisa belencong atau balencong, bisa garpu injek, tapi umumnya pacul. Nah, ini untuk bagian pinggirnya diusahakan dibuat tali air supaya kalau ada air bisa nggak merusak. Jadi tali air itu buat jalan air, tidak merusak. Kalau lewat di tengah-tengah bisa membuat jalur sendiri, nanti areanya rusak.
Sahabat para pencinta tanaman, tanah yang paling bagus sebenarnya tanah merah. Jadi pada pokoknya patokannya seperti apa? Tanah itu ada lapisan atas yang disebut topping soil. Ini biasanya terkontaminasi dengan rumput liar, tapi di situ banyak menyimpan pupuk. Ya, jadi cirinya dia warnanya agak kehitam-hitaman. Nah, di bawahnya ada ada tanah yang di bawah yang warnanya merah. Yang bagus yang warna merah. Nah, ini kita pasangkan. Nah, ini sebenarnya harus di pressing, di stempel. Setelah dipasang digelar, ini kan namanya digelar, harus di stempel atau ditekan sehingga dia tidak akan pergi. Setelah disestempel, nah itu kan di pok-pok itu sebenarnya tempel, padahal sebenarnya perlu alat sendiri kalau ada alatnya. Kebetulan ini kan kita tidak mempersiapkan alat, jadi di pressing seperti itu, anggap aja di stempel lah, stemper ya, di stemper ringan sehingga terpasang rapi. Bisa untuk dua fungsi. Jadi stemper itu dua fungsi. Yang pertama untuk setel kerataan, mau diratakan miring ke kanan atau dimiringkan ke kiri atau rata flat, itu bisa diatur, disetel pada saat penyetempelan. Juga berfungsi untuk nanggem ataupun supaya tidak bergerak lah, kira-kira gitu, supaya kuat. Setelah disestempel, di topping grass. Jadi kita ambil tanah, ya, kita ambil tanah yang agak gembur, terus kemudian kita siramkan di atasnya sampai tertutup daunnya, nggak apa-apa. Artinya orang tanam, apakah itu tandur tanam mundur atau taju tanam maju caranya, tapi intinya tanam itu akarnya ya kependem kan gitu. Jadi topping grass ini tujuannya untuk mendem daripada akar. Juga yang kedua fungsinya, kalau kependem daunnya tertutup dengan tanah, pada saat terkena terik matahari langsung ada aling-aling dari tanah itu. Nah, bagaimana kalau hujan? Kalau hujan nanti dia akan hilang, jadi rata seperti itu. Nah, kalau udah kena hujan sekali aja, dan top grass itu menggunakan material apa gitu kan? Ada yang menggunakan pupuk, tapi yang paling bagus tanah. Jadi pilihlah tanah yang lapis 2, tanah merah. Kalau topping soil atau tanah atas seperti ini, konsekuensinya nanti akan tumbuh rumput liarnya banyak. Tapi kalau tanah merah yang kita lubang agak dalam di lapis kedua, itu rumput liarnya biasanya tidak banyak tumbuh. Demikian mungkin sekilas informasi bagaimana merubah area lahan taman Anda menjadi area lahan dengan hamparan rumput berwarna hijau menggunakan rumput yang paling bandel. Di antara beberapa rumput yang perawatannya mudah, itu rumput gajah babat paitan. Jadi disebutnya rumput gajah babat, nama aslinya gajah paitan ya. Jadi karena ada yang baru gajah mini, maka ini ada juga yang nyebut gajah lama. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa dengan video yang lainnya.